Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa humumina wa jalaa'a ahzanina wa sa'iqna ila jannati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan kita di surah Al-Kahfi. Kita sudah memasuki kisah yang pertama dari surah Al-Kahfi ini tentang pemuda Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka para pemuda Kahfi. Allah menggunakan kata fityah. Idz awal fityatu ilal kahfi, ketika beberapa pemuda berlindung ke dalam gua. Faqalu, kemudian mereka berdoa, kemudian mereka meminta kepada Allah, Rabbana, duhai Rabb kami, atina, berikan kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat kasih sayang, wahai, dan sediakan, lana, untuk kami, min amrina, dari urusan kami, rasyadan, petunjuk atau kemudahan. Jadi mereka adalah para pemuda, sebagaimana kemarin kita sampaikan. Di antara pengertian pemuda yang bagus, yang indah, disampaikan oleh Al-Imam Al-Junaid. Beliau mengatakan pemuda itu orang-orang yang memiliki sifat ciri badlun nada, yaitu mereka yang berusaha untuk menghadirkan tetesan embun di tengah masyarakatnya yang sedang gersang. Wa kafful adza, dan pemuda itu mereka yang berusaha untuk menghilangkan gangguan, menjauhkan hal-hal yang meresahkan. Wa tarkus syakwa, dan pemuda itu mereka yang tidak banyak mengeluh, tidak banyak tidak banyak curhatan kecuali kepada Allah. Itu pengertian yang indah tentang pemuda dengan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fityah di samping menunjukkan mereka adalah para pemuda yang soleh, para pemuda yang beriman. Kata fityah merupakan jamak, tapi jamak yang sedikit. Jam'u qillah, jamak tapi sedikit, berarti jumlah mereka terbatas, tidak sampai 10 orang. Nanti kalau di ayat berikutnya nanti akan disebutkan jumlah mereka, perbedaan tentang berapa sih sebenarnya jumlah mereka. Yang paling sedikit nanti mengatakan, oh jumlah mereka 3 orang. Salasatun rabi'uhum kalbuhum, jumlah mereka 3 orang pemuda, dan yang keempat adalah anjing yang membersamai mereka. Atau jumlah mereka 5 orang dan ditambah 1 anjing, atau paling banyak 7 dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Jadi tidak sampai 10 orang. Makanya menggunakan jamak tapi sedikit. Begitu mereka masuk ke dalam gua untuk menyelamatkan keimanan dalam dada mereka, di tengah
kondisi masyarakatnya yang mayoritas melakukan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, maka kemudian mereka memasrahkan diri kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, duhai Tuhan kami, berikan kasih sayang kepada kami dari sisi-Mu dan mudahkan untuk kami urusan kami, tunjukkan kepada kami urusan kami yang terbaik. Begitu mereka berdoa minta kepada Allah, langsung Allah kabulkan, tidak berselang lama. Jadi kalau orang itu betul-betul pasrah, tawakal penuh, memasrahkan diri penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya berharap kepada Allah, tidak kepada selain Allah, maka cara Allah memberinya juga cepat. Cara Allah mengabulkan permintaannya sangat cepat. Buktinya apa? Buktinya penggunaan huruf fa nanti di ayat setelahnya. Begitu mereka minta kasih sayang dari sisi Allah, minta dimudahkan urusannya agar mereka diselamatkan bersama dengan akidah yang mereka bawa, maka solusi yang Allah hadirkan pertama apa? Fadarabna ala adhanihim. Ternyata solusi yang Allah berikan adalah tidur. Jadi sebagaimana kemarin yang kita sampaikan, mereka anak muda ini tentu tadi risau, tentu mereka khawatir, mereka bukan siapa-siapa ketika berhadapan dengan mayoritas masyarakatnya yang melakukan kesesatan, penyimpangan itu. Mereka tidak berdaya, jangankan untuk mengubah, jangankan untuk memperbaiki, sekedar berdiri berlawanan dengan mereka saja berat buat mereka, anak-anak muda ini. Maka mereka hanya bisa pasrah kepada Allah. Begitu pasrah kepada Allah, hal yang pertama Allah lakukan untuk mereka, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Allah berikan mereka ketenangan, Allah berikan mereka kenyamanan, Allah buat agar mereka melupakan semua ketakutan, kekhawatiran mereka. Karena kan ini posisi mereka lari, posisi mereka kabur, posisi mereka nanti sedang dicari-cari. Resikonya kalau ketangkap mati. Maka itu suasana yang dialami oleh para pemuda ini. Sehingga hal pertama yang Allah lakukan kepada mereka sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada mereka, Allah buat mereka tidur. Bagaimana kemarin kita sampaikan, ternyata tidur itu adalah solusi Qur'ani, solusi yang Al-Quran hadirkan. Dan ini bukan satu-satunya kejadian. Ketika ada orang beriman merasakan ketakutan, ketika ada orang beriman merasakan kepanikan, kekhawatiran, maka Allah berikan solusi Qur'ani berupa tidur. Kemarin sudah kita sampaikan di perang Badar, besok mau perang, itu perang pertama dengan keadaan musuh 3 kali lipat lebih banyak, secara persenjataan musuh juga lebih lengkap, secara logistik juga lebih banyak. Jadi secara materi muslimin kalah. Dalam keadaan seperti itu, mereka muslimin tidak siap untuk berperang, karena memang niatnya awal bukan berperang, tapi mencegah kafilah dagang. Tiba-tiba kok berubah menjadi harus berperang, tidak ada pilihan yang lain. Sampai-sampai nanti ayat mengatakan, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna la fariqam minal mu'minina lakarihun. Allah yang membuat kalian keluar dari tempat kalian dari Madinah untuk bertemu dengan musuh kalian, walaupun sebagian dari kalian tidak suka. Jadi perang Badar mau terjadi, Allah masih menyebutkan suasana hati para sahabat. Wa inna katsira wa inna la fariqam minkum lakarihun. Sebagian dari kalian merasa tidak senang dengan peperangan ini, tidak siap. Bahkan nanti ayat setelahnya mengatakan seolah-olah kalian sedang digiring kepada kematian. Seperti layaknya hewan ternak yang digiring untuk disembelih. Jadi itu suasana yang ada. Jadi betul-betul tidak siap. Tidak siap secara persiapan zahir,
suasana hati juga sebenarnya dalam tanda kutip terpaksa, dipaksa betul oleh Allah, bahkan seolah-olah mereka digiring kepada kematian. Yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka sedang digiring kepada kematian sementara mereka menyaksikan keadaan itu. Suasana panik, suasana khawatir, suasana hati tidak menentu, maka yang Allah berikan idz yughashshikumun nu'as. Kemudian kalian diberikan oleh Allah, diliputi oleh Allah dengan nu'as, rasa ngantuk, amanatan, yang rasa ngantuk itu nanti akan membuat kalian merasa tentram, merasa damai, merasa aman, merasa nyaman. Maka itu yang Allah lakukan pertama, dibuat tidur para pemuda ini. Dan yang ajaib, ayat tidak langsung mengatakan kami buat kalian tidur, tidak. Apa ayat mengatakan? Fadharabna ala adhanihim. Maka huruf fa tadi menunjukkan begitu mereka berdoa minta Allah, langsung Allah kabulkan, tidak berselang lama. Itu huruf fa. Kalau pakai huruf tsumma itu ada jeda yang cukup panjang. Tapi begitu menggunakan fa, maka langsung Allah berikan. Nah, ketika Allah memberikan tidur, Allah tidak mengatakan kami menidurkan kalian, kami membuat kalian tidur, tidak. Tapi Allah mengatakan fadharabna ala adhanihim, kemudian kami tutup telinga-telinga mereka. Ini ajaib. Mengapa yang ditutup telinganya padahal yang tidur matanya? Mengapa yang ditutup telinganya bukan matanya? Fadharabna ala adhanihim. Kemudian kami tutup telinga mereka fil kahfi, di dalam goa ini sinina adada, puluhan tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Mengapa yang ditutup oleh telinga? Karena kalau ada orang tidur kok telinganya masih mendengar suara-suara, mesti tidurnya tidak akan nyaman. Kalau ada orang kok tidur, pengen tidur, tapi di sampingnya, di dekatnya ada suara-suara berisik, dia akan kesulitan untuk tidur dengan nyenyak. Maka itu yang Allah lakukan kepada mereka. Allah buat mereka tidur, bukan hanya merem matanya, bahkan nanti matanya tidak merem. Allah buat matanya melek, jadi seolah-olah mereka terjaga, tetapi telinganya ditutup oleh Allah sehingga dia tidak mendengar apapun yang ada di sekitarnya, membuat tidurnya sangat nyaman. Hati-hati Pak kalau tidurnya seperti ini, 14 tahunan nanti. Maka lebih baik tidurnya masih ada berisik, masih ada suara anak-anak, masih ada suara cucu di dekat kita. Itu alhamdulillah, insya Allah kita masih bisa bangun. Tapi kalau tidurnya nyenyak, gak ada suara apa-apa, khawatir nanti bablas. Maka itu tadi lihat, ini bagian dari mukjizat Al-Quran. Dari mana Nabi tahu kalau orang tidur itu yang pertama harus ditutupi adalah indera pendengaran. Karena kalau selama dia masih mendengar suara, berarti tidurnya tidak nyaman. Jangankan suara orang berisik misalkan, nyamuk saja kalau nging-nging di kepala, di telinga, mesti akan terganggu tidurnya. Maka di sini disebutkan telinga adalah satu-satunya indera yang masih aktif saat seorang tertidur. Begitu juga dengan telinga ini, satu-satunya panca indera yang aktif sejak kita berada dalam kandungan ibunda kita dulu. Kalau ada bayi di dalam rahim, maka yang indera yang paling bekerja pertama adalah indera pendengaran. Makanya kalau ada ibu-ibu sedang hamil, pasangan kita hamil, maka perbanyak mendengar yang baik-baik. Nah, karena yang baik-baik itu akan didengar oleh janin anak kita, kemudian nanti akan berpengaruh kepada fisiknya, kepada jiwanya nanti. Hal yang paling baik yang perlu kita dengarkan kepada calon anak kita di dalam rahim istri kita adalah bacaan Al-Quran. Kita membacanya, atau istri kita suruh banyak membaca, atau diperdengarkan murotal Al-Quran. Jangan yang lain, jangan yang lain, karena gak ada suara yang terbaik melebihi Al-Quran. Dan ketika seorang nanti wafat, meninggal, maka telinga juga yang
nanti akan diaktifkan lebih awal untuk mendengar. Maka ini bagian dari sekali lagi tadi tentang mukjizat. Kemudian tadi kita sampaikan mengapa Allah berikan tidur bukan yang lain. Bukan Allah hidangkan makanan, bukan Allah berikan apa, tapi Allah berikan tidur karena tidur itu akan membuat hati tenang, membuat hati tidak khawatir lagi, membuat hati tidak panik, hilang tuh semua kepanikan yang dirasakan sebelum tertidur. Dan inilah bukti mukjizat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sekaligus mukjizat Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang mampu membuat mereka tertidur dalam rentang waktu yang sangat panjang. Makanya kalau tentang tidur ini kita tahu kan, kalau ada orang bangun tidur kok tidak melakukan 3 hal, sementara saat seseorang sedang tidur, syaitan sedang mengikat dia 3 ikatan. Kalau dia bangun tidur kok tidak melakukan 3 hal kebaikan ini, maka ikatan dalam syaitan akan masih ada dalam dirinya. Ikatan dari syaitan akan masih ada dalam dirinya. Jadi Nabi yang menyampaikan, kalau seseorang tidur itu, syaitan mengikatkan 3 ikatan. Begitu dia terbangun, kemudian dia mengingat nama Allah, mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, maka ikatan pertama kemudian akan terlepas. Begitu dia sudah duduk, kemudian dia berdiri untuk berwudu, untuk membersihkan diri, bersuci, maka ikatan kedua telah lepas. Kemudian ketika dia sholat, maka ikatan ketiga akan lepas. Maka itu yang membuat badan kita enak, nyaman kalau bangun tidur. Tapi kalau ada orang bangun tidur, 1 dari 3 aktivitas ini tidak dilakukan, biasanya akan berimbas kepada fisiknya. Masih terasa capek, masih malas-malasan, masih berat untuk beraktivitas. Kenapa? Karena ada ikatan syaitan yang belum lepas dari dirinya. Sepanjang ada yang dilupakan dari 3 hal ini, hari itu dia akan merasa aktivitasnya tidak nyaman, entah berat, entah merasa malas dan sebagainya. Nah, ketika ada orang tidur kok lama nggak bangun-bangun, maka kata Nabi apa? Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhuni. Jadi kalau ada orang tidur dengar azan tidak bangun juga, sudah masuk waktu fajar subuh tidak bangun juga, Nabi menyampaikan dzaka rajulu, laki-laki itu bala syaitanu fi udhuni, syaitan sedang kencing di telinganya. Kalau syaitan kencing berarti kencingnya syaitan itu menutupi telinga sehingga dia tidak mendengar suara azan, suara iqamah, suara sholat dilaksanakan. Jadi ada kata telinga di situ yang disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau ada orang tidur sampai waktu subuh kok tidak kunjung bangun, maka dia sedang dikencingi oleh syaitan di telinganya. Maka ini tentang telinga tadi. Begitu kita tidur, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian membangunkan mereka. Tapi kan membangunkannya lama, tidak langsung bangun tadi. Maksudnya dari tidur kemudian bangun ada jeda, tidak langsung bangun. Makanya Allah menggunakan kata thumma. Kalau tadi fadharabna pakai huruf fa. Kalau fa itu langsung. Sedangkan kalau thumma dia ada rentang waktu yang cukup panjang. Sepanjang apa? Nanti kita akan lihat. Jadi pemuda kafir ini dibuat tidur oleh Allah kemudian dibangunkan menggunakan kata thumma ba'atsnahum, kemudian kami bangunkan mereka, kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya. Berapa jedanya? Ternyata jedanya 300 tahun lebih 9 tahun. Jadi itu kata thumma. Jadi kata thumma itu antara satu aktivitas ke aktivitas berikutnya ada jeda waktu. Berapa panjang waktunya? Kalau di pemuda kafir ini jedanya 300 tahun lebih 9 tahun atau 309 tahun. Mengapa ada kata lebih 9 tahun? Nanti ada rahasianya. Jadi summa ba'atsnahum, setelah tidur panjang mereka itu kemudian kami bangkitkan mereka, kami bangunkan mereka. Maka ini menjadi pelajaran mahal buat kita.
pengingat buat kita bahwa tidur kita itu adalah kematian kecil kita. Di ayat nanti Allah yang menyebutkan Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu mencukupkan jiwa itu ketika dia sudah menemui ajalnya. Kalau sudah ketemu ajalnya berarti jatahnya memang sudah habis di dunia ini. Walladzi lam tamut fi manamiha, sementara yang ajalnya belum tiba, Allah wafatkan seseorang itu ketika dia sedang tidur, yaitu kematian kecil. Jadi tidur itu seperti kematian kecil, kita sedang mati, tidak beraktivitas, tidak melakukan apa-apa sementara kita tidur. Maka doa bangun tidur kita itu kita memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, yang telah menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Mengapa Allah menghidupkan kita? Agar kita punya waktu lagi untuk menambah bekal bertemu dengan Allah. Mengapa Allah perlu membangunkan kita dari tidur malam kita? Mungkin Allah Maha tahu bahwa bekal kita tidak cukup untuk bertemu Allah, jadi dibangunkan. Ayo tambah bekal lagi, ayo tambah bekal kebaikan lagi sebelum nanti bertemu dengan Allah. Kurang baik apa Allah kita? Kurang baik apa Allah Rabb kita ini? Kita masih dibangunkan itu untuk menambah bekal. Tandanya bekal kita tidak cukup untuk nanti bertemu dengan Allah, diberi kesempatan lagi, diberi kesempatan lagi. Maka kalau pemuda kafir ini selain dibangkitkan dari tidurnya untuk mendapatkan nikmat Allah, maka mereka dibangunkan lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada, untuk kami mengetahui siapa di antara dua kelompok ini yang lebih tahu berapa lama tidurnya Ashabul Kahfi ini, berapa lama mereka menetap di dalam gua dalam kurun waktu yang panjang itu, berapa lama. Dua kelompok ini siapa? Ada yang mengatakan satu kelompok adalah kelompok pemuda Kahfi, yang lain adalah kelompok masyarakatnya yang kafir, yang ingkar kepada Allah. Nanti ada yang mengatakan, oh tidak, yang dimaksud dua kelompok ini adalah di antara mereka sendiri. Jadi begitu mereka bangun, kan mereka tidurnya mulai dari waktu pagi. Bangun-bangun sudah sore. Jadi mereka saling menduga, sudah sore, kita tidurnya setengah hari. Yang lain mengatakan, oh tidak, kita tidurnya lebih dari itu. Jadi mereka saling bingung sendiri. Sebenarnya kita berapa lama di dalam gua ini? Kalau tadi kita masuknya pagi, kemudian sore ini kita bangun, berarti kita tidurnya setengah hari atau satu hari. Maka nanti Allah jadikan itu sehingga mereka tadi nanti saling berdiskusi satu dengan yang lain. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ketika dua kelompok ini saling bingung, berapa lama sih kita di dalam gua ini? Maka Allah hadir memberikan ilmunya. Nahnu naqussu 'alaika, kami yang akan menceritakan kisah mereka kepada Muhammad bil haqq, dengan benar. Allah yang memiliki ilmu, Allah yang maha berilmu. Ketika yang lain tidak memiliki ilmu kecuali sedikit dari ilmu Allah, yang dengan sedikit itu malah mereka cekcok, mereka kadang berselisih, mereka kadang saling berdebat, maka nanti akan Allah berikan ilmu, tunjukkan ilmunya untuk menghilangkan perselisihan itu. Nahnu naqussu, kami yang akan ceritakan kepada kalian dengan cerita tentang mereka, dengan cerita yang benar. Innahum fityatun, sesungguhnya mereka adalah sekelompok pemuda. Allah ulangi lagi, Pak. Allah ulangi lagi untuk betul-betul menegaskan, ingat mereka ini anak muda. Anak muda yang nanti apa yang mereka lakukan akan dicatat sepanjang zaman. Anak muda yang mereka lakukan ini akan menjadi pelajaran untuk generasi-generasi setelahnya. Anak muda yang mereka rela meninggalkan semua kenikmatan hidup demi mempertahankan keyakinan agama yang ada dalam dada mereka. Mereka adalah pemuda yang layak diabadikan ceritanya, bahkan Allah yang mengabadikan langsung, dan kita perlu menceritakannya berulang-ulang. Dan di dalam surat ini sampai Allah mengulanginya 2 kali. Tadi disebutkan mereka adalah pemuda,
sekarang diulang lagi, innahum fityatun, mereka adalah beberapa pemuda, amanu bi rabbihim, yang mereka beriman kepada Rabb mereka, wazidnahum huda, karena mereka beriman, karena mereka taat, karena mereka berserah diri kepada Allah, karena mereka menyerahkan semua urusannya kepada Allah dan berdoa hanya kepada Allah, wazidnahum huda, maka kami tambahkan untuk mereka petunjuk yang akan memudahkan hidup mereka. Kata hudan di antara maknanya tadi, kami mudahkan mereka kepada kebaikan, kami berikan jalan mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadi pertama yang kita pahami adalah semua ilmu ini milik Allah. Kalaupun Allah memberikan kita ilmu yang sedikit, jangan sampai ilmu yang sedikit ini malah jadi bahan untuk cekcok dengan yang lain, berdebat dengan yang lain, adu mulut, bahan untuk saling menyalahkan, jadi bahan untuk saling menjatuhkan orang lain. Jangan. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas yang memiliki ilmu ada Allah yang maha berilmu. Yang kedua, mereka adalah pemuda, yang kisah mereka seharusnya kita ceritakan kepada anak-anak muda kita, agar mereka punya idola baru, agar mereka punya contoh baru, bahwa mereka pemuda, anak-anak kita pemuda. Dulu ada pemuda yang kisahnya diabadikan oleh Allah, yang kisahnya luar biasa. Orang beriman itu butuh kepada hidayah petunjuk Allah. Makanya kita walaupun sudah beriman, sudah muslim, Allah menyuruh kita tidak kurang dari 17 kali kita minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Bahwa hidayah itu mahal, hidayah itu perlu diminta, bahwa hidayah itu kita perlu datang minta kepada Allah. Bayangkan kita yang mengaku sudah beriman ini, sudah muslim ini, masih diajari oleh Allah minimal 17 kali kita minta kepada Allah untuk diberikan petunjuk, diberikan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim tadi. Jadi mahalnya sebuah hidayah, dan bahwa hidayah itu harus diminta. Yang berikutnya dari ayat ini, wazidnahum huda, kami tambahkan kepada mereka petunjuk itu. Ini memberikan pelajaran bahwa iman itu kadang bertambah, kadang naik, kadang turun, kadang berkurang. Iman itu yazid, bertambah ketika kita sedang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan iman itu turun ketika kita sedang lalai dari mengingat Allah, ketika kita sedang melakukan pembangkangan dari perintah Allah. Begitu mereka beriman, mereka minta petunjuk, maka apa yang Allah lakukan? Wa rabatna ala qulubihim, kami ikat hati mereka, kami buat hati mereka itu terikat kokoh, kuat, tidak goyang ke kanan ke kiri, tidak terbolak-balik. Karena hati itu dari kata kolbun. Kolbun itu artinya bolak-balik, bolak-balik, mutar-mutar sana sini. Tadi senang, sekarang sedih. Tadi bahagia, tiba-tiba menangis. Tadi tertawa. Itu hati. Hati itu bolak-balik, mutar-mutar, berputar, keadaannya cepat sekali, dinamikanya itu cepat. Loh balik, tadi lo baru kita lihat tersenyum, kok sekarang malah menangis. Loh tadi lo tertawa riang bahagia, kok sekarang bersedih. Nah itu hati. Nah kalau hati kita tidak kita titipkan kepada Allah, karena Nabi mengatakan hati seseorang itu di antara jemari-jemari Allah. Allah yang membolak-balik hati itu. Makanya di antara doa yang tidak boleh kita lupakan ketika kita sujud, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, sabbit qalbi ala taatik, tegakkan, kokohkan hatiku di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Itu doa yang harus dibaca, Pak. Jadi ketika kita sujud, setelah membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali, kok masih ada waktu, imam kok masih sujud, berarti imam kita sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk berdoa kepada Allah. Dan di antara doa yang harus dibaca ketika sujud adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala taatik atau ala dinik tadi. Jadi jangan nganggur kalau kita sholat ya. Kita sudah baca 3 kali nih, kok waktunya masih panjang, jangan mikir yang lain, mikir cicilan, mikir apa enggak. Ketika kita sujud banyak berdoa. Karena posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud, maka saat posisi kita paling dekat dengan Allah,
minta kepada Allah dengan doa-doa andalan kita, dengan doa-doa terbaik, minta diberikan husnul khotimah, minta Allah jaga hati kita. Jadi kami ikat hati mereka sehingga mereka tidak bolak-balik, tidak berubah-berubah pikiran mereka, tidak mengubah hati. Karena kalau hati itu bimbang, ragu-ragu, tidak kokoh, dia akan mempengaruhi anggota badan. Mau berbuat ini tiba-tiba nggak jadi, mau memutuskan ini tiba-tiba dibatalkan. Maka titipkan hati kita kepada Allah dengan doa-doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allah yang mengikat hati hambanya agar kokoh. Kapan? Kekokohan itu Allah berikan saat seseorang dalam keadaan sulit. Idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Kita di poin ini dulu. Jadi Allah, perlunya kita menitipkan hati kita kepada Allah. Dan ayat ini tentang mengikatkan hati, Allah yang mengikat hati hambanya, juga Allah sampaikan di kisahnya ibunda Nabi Musa alaihissalam. Ibunda Nabi Musa alaihissalam ketika melahirkan Nabi Musa, ternyata yang lahir bayi laki-laki. Sementara di tahun itu diumumkan kalau ada bayi laki-laki yang lahir di tahun itu maka akan dibunuh kalau ketahuan. Jadi kan kita tahu aturan yang dibuat oleh Fir'aun, dia ingin membunuh semua bayi laki-laki. Kemudian diberikan masukan, kalau semua bayi laki-laki Bani Israel dibunuh, siapa nanti akan menjadi pelayan kita, budak kita? Maka diubah peraturannya, setahun dibunuh, tahun itu dibunuh, tahun berikutnya dibiarkan hidup yang lahir. Allah takdirkan Nabi Harun lahir di tahun di mana bayi laki-laki dibiarkan hidup. Sementara Nabi Musa lahir di tahun di mana bayi laki-laki harus dibunuh. Maka begitu lahir bayi Nabi Musa ini, ibunya bingung, harus bagaimana. Begitu ketahuan pasti mati. Maka Allah berikan wahyu kepada ibunda Nabi Musa, berikan ilham, letakkan anakmu di dalam kota, kemudian larungkan kota itu ke dalam sungai atau ke dalam air sungai itu. Kemudian dilakukan. Lah kok begitu dilarungkan, sudah diikat, merasa ikatannya sudah kuat, kok malah lepas. Gimana Pak coba? Bagaimana perasaan seorang ibu kan? Bayinya baru bayi merah, masih keadaan menyusu, baru beberapa hari lahir. Kemudian untuk menyelamatkan bayinya, Allah berikan petunjuk, letakkan bayimu di dalam peti, kemudian larungkan di sungai dan ikat dengan ikatan sehingga sewaktu-waktu kalau dia butuh minum kamu tinggal narik. Begitu sudah kenyang maka larungkan lagi dengan ikatan tadi. Loh, Allah takdirkan ikatannya lepas. Allah takdirkan ikatannya lepas. Gimana coba perasaan seorang ibu? Nah, maka Allah Maha tahu kalau ibu ini hatinya dibiarkan maka akan membahayakan dirinya, membahayakan bayinya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Ketika menghadapi kondisi seperti itu, hatinya ibunda Nabi Musa itu kosong, bingung, mau berbuat apa kondisi seperti itu. Ingkadat latubdi bihi, hampir saja dia membuka semuanya. Jadi ketahuan semuanya sudah direncanakan tadi. Laula arbatna ala qalbiha, kalaulah kami tidak mengokohkan hatinya ibunda Nabi Musa, kalaulah kami tidak mengikat hatinya ibunda Nabi Musa, maka semuanya akan kacau, semuanya akan terbongkar. Sampai Allah yang menjaga hati ibunda Nabi Musa agar semua rencana yang sudah dibuat itu berjalan dengan baik. Litakuna minal mu'minin. Jadi itu dulu yang saya sampaikan. Jadi terakhir ya tadi, perlunya kita menitipkan hati kita kepada Allah. Biarkan Allah yang mengarahkannya. Semoga ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majid. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.